Yang lebih parah, sertifikatnya udah atas nama orang lain lagi. Iya. Kenapa sih nggak dihadapkan aja ke notaris? Masing-masing pihak memegang satu rangkap, itu yang bahkan fotokopinya pun nggak ada. Sebenarnya di situ ada indikasi, saya ulangi, ada indikasi terjadi misburi van Omstadik Heren. Saya akan ucapkan rahasia di sini, yang bentar lagi menjadi tidak rahasia karena saya udah kasih tahu kan. Halo, apa kabar hari ini? Keadaan penonton CKR. Nah, ketemu lagi sekarang sama saya, Bung Bara, dengan Bang Jones, Bang ya? Ya. Apa kabar, Bang? Sehat, baik, Bung Bara. Nah, kalau udah ada saya, udah ada Bang Jones, pastinya kita bicara tentang masalah hukum yang dihadapi para masyarakat dan penonton keadaan CKR. Bang, kali ini Bang yang mau kita bahas, Bang, itu tentang kredit lagi. Cuman bedanya dari diskusi yang sebelumnya, kalau kemarin kita pernah diskusi tentang kendaraan bermotor, ini kita cerita tentang rumah, Bang. Kalau kerennya kata orang KPR, kredit kepemilikan rumah, kan gitu Bang ya. Nah, sebenarnya Bang, apakah sama yang terjadi pada saat di kendaraan bermotor, pinjaman kendaraan bermotor dengan leasing, dan pinjaman atau pendanaan kepemilikan rumah dengan bank atau lembaga lainnya, Bang? Itu gimana, Bang? Baik, berbeda. Pertama, berbedanya entitas hukum jenis barang yang dijadikan jaminan. Kalau dia leasing sebagai pemegang jaminan fidusia, karena barang yang dijaminkan adalah barang bergerak. Sedangkan kalau bank, misalnya KPR tadi ya, kredit perumahan rakyat, yang kepada developer sudah dibayar lunas oleh si pembeli rumah, tetapi pembiayaannya dilakukan oleh bank, maka barang yang dijaminkan itu adalah barang yang tidak bergerak. Barang yang tidak bergerak itu tanah dan bangunan lah pada umumnya. Satu lagi selain tanah dan bangunan, barang tidak bergerak itu kapal dengan tonasis tertentu lah yang sangat berat. Nah, jadi itu pertama dari segi entitas jenis barang yang dijaminkan berbeda. Kedua, undang-undangnya juga berbeda. Undang-undangnya beda, Bang? Beda kalau jaminan fidusia 4299 ya, Undang-Undang nomor 42 tahun 99. Kalau jaminan yang barang tidak bergerak tadi disebut jaminan hak tanggungan. Jaminan hak tanggungan. Jaminan hak tanggungan itu dasarnya nanti Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Lalu lembaga pembiayaannya, lembaga keuangan yang membiayai juga beda kan. Kalau barang bergerak tadi dalam hal jaminan fidusia kan leasing kan, lembaga pembiayaan yang bersifat seperti leasing itu. Tapi kalau hak tanggungan, yang boleh memegang hak tanggungan itu harus bank. Oh, hanya bank, Bang ya? Bisa aja lembaga lain, sebenarnya koperasi pun bisa, tetapi kurang lazim. Ada hal-hal tertentu nanti yang agak menyulitkan. Bank tegas sekali memang dalam undang-undang perbankan pun dia memang berhak memegang hak tanggungan gitu. Oh, termasuk apa itu, Bang? Bank kecil itu bank perkreditan rakyat. Bisa juga dia. Tetapi kalau leasing nggak boleh dia memegang hak tanggungan. Dia hanya boleh memegang hak jaminan fidusia, bukan jaminan hak tanggungan, tetapi jaminan fidusia. Bank yang boleh jaminan hak tanggungan gitu. Nah, karena ini Bang, karena ini kan barang tidak bergerak tadi kan, Bang. Beda sama kendaraan bermotor, barang bergerak fidusia itu. Nah, karena ini barang tidak bergerak, Bang, kasus yang terjadi agak beda, Bang. Kalau kemarin kita cerita kendaraan bermotor, kita cerita ada kolektor yang tiba-tiba datang menarik atau merampas lah gitu ke motornya, kemudian dibawa ke leasing kan gitu. Ya. Nah, kalau ini Bang, tiba-tiba nanti Bang, masyarakat tahunya rumahnya sudah dilelang gitu. Nah, ini permasalahannya, Bang, sering terjadi gitu. Itu gimana, Bang? Iya, seringkali kan ketidaktahuan kita tentang apa yang terjadi hubungan hukum antara si pembeli rumah tadi dengan cara KPR dengan pihak bank. Ketidaktahuan hubungan hukum itu membuat kita nggak tahu menahu, seolah-olah begitu ya. Kok tiba-tiba udah dilelang aja, udah jadi milik orang lain aja. Yang lebih parah, sertifikatnya udah atas nama orang lain lagi. Iya. Nah, maka yang harus kita ketahui adalah hubungan hukumnya. Pertama, hubungan hukum atau perikatan yang terjadi antara orang yang membeli rumah secara kredit dengan bank yang membiayai adalah namanya perjanjian kredit. Perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini boleh akta di bawah tangan, tidak harus akta autentik. Kalau perjanjian kreditnya itu kan memuat hak dan kewajiban
para pihak. Kalau bank nanti membayar lunas ke pihak developer, pihak pembeli atau yang menggunakan jasa bank untuk pembiayaan harus mencicil berapa besar cicilannya, berapa bunganya, jangka waktunya. Itu diatur dalam perjanjian kredit. Nah, setelah ada perjanjian kredit, Bang, ya. Sebelumnya Bang, ini masih awam, banyak juga masyarakat awam. Apa itu Bang, tadi yang Abang jelaskan tentang perjanjian di bawah tangan Bang? Oh, perjanjian di bawah tangan itu perjanjian yang dibuat para pihak, bukan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Jadi ya, secara garis besar hanya ada dua jenis perjanjian kalau dipandang dari segi autentiknya. Pertama, akta di bawah tangan, itu yang dibuat oleh para pihak aja. Oke. Kedua, akta autentik, kadang disebut juga akta notaris. Itu yang di notaris ya? Itulah yang di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris atau PPAT gitu. Nah, maka kalau perjanjian kreditnya boleh akta di bawah tangan, tidak perlu di hadapan notaris, tetapi harus diikuti, mutlak harus ada namanya akta pemberian hak tanggungan. Akta pemberian hak tanggungan. Jadi si pembeli rumah, sebenarnya pembeli rumah ini kan sertifikatnya udah atas nama dianya itu. Ya. Gitu. Karena sudah dibeli dari developer. Developer sudah mengalihkan hak atas rumah itu kepada si pembeli yang membeli dengan kredit perumahan rakyat tadi. Misalnya udah atas nama Andi lah gitu. Ya, kan? misalnya udah atas nama Andi. Tetapi berarti siapa pemiliknya? Sandi. Nah, makanya dia yang memberikan hak tanggungan kepada bank. Maka disebut akta pemberian hak tanggungan. Oh, pemberian hak tanggungan. Itu kan mengandung konsekuensi atau akibat hukum hak-hak oleh hak-hak bank terhadap penerima hak tanggungan. Jadi akta pemberian hak tanggungan ini si Andi sebagai pembeli rumah secara kredit dalam perjanjian itu nanti disebut pemberi hak tanggungan. Bank yang membiayai pembelian KPR tadi, rumah secara KPR tadi disebut penerima hak tanggungan. Dan itu harus akta autentik, harus dibuat di hadapan notaris. Iya. Nah, setelah itu apalagi berdasarkan akta pemberian hak tanggungan ini diajukanlah permohonan sertifikat hak tanggungan ke kantor pertanahan setempat. Oh. Kalau di tingkat kabupaten kota namanya kantor pertanahan ya. Di pusat disebut Badan Pertanahan Nasional, di provinsi disebut BPN wilayah. Nanti kalau udah sampai di tingkat kabupaten kota disebut kantor. Jadi kantor pertanahan. Nah, lalu berdasarkan akta pemberian hak tanggungan tadi diterbitkan namanya sertifikat hak tanggungan. Jadi ada satu sertifikat yang diterbitkan kantor pertanahan bahwa rumah yang milik si Andi, sertifikat nomor sekian ini telah dibebani hak tanggungan. Saya ulangi, telah dibebani hak tanggungan. Itu ada sertifikat tersendiri dari kantor pertanahan setempat. Setempat maksudnya di mana tanah itu berada. Kalau di Serdang berarti kantor pertanahan Pakam, kalau di Medan berarti kantor pertanahan Medan, begitu. Nah, kalau nanti itu sudah lunas Bang, secara otomatis sertifikat hak tanggungan ini hilang? Dimohonkan. Namanya diroya. Diroya itu artinya dicoret. Pernyataan telah dibebani hak tanggungan itu. Nah, itu baru bersih dia dari pembebanan hak tanggungan. Nah, itu si Andinya yang berhak mengajukan permohonan pencoretan, permohonan roya itu. Nah, yang perlu dipahami juga kan, dan ini penting, apakah orang yang membeli secara kredit rumah tadi, misalnya si Andi tadi, ada nggak berhadapan dengan notaris? Nah, ini masalah lagi nih. Sering kali begini sih. Kuasa lagi dalam perjanjian kredit. Jadi nanti bank menghadap sendiri. Kan tadi ada perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit itu ada satu pasal atau satu klausula yang mana si Andi ini memberi kuasa kepada bank untuk membuat sendiri akta pemberian hak tanggungan tadi. Iya. Nah, ini persoalannya mirip seperti yang pernah kita bahas kemarin dalam hal akta pemberian jaminan fidusia. Nah, akta perjanjian kreditnya itu autentik nggak? Nggak. Hampir nggak ada itu autentik dibuat bank. Hampir nggak ada. Rata-rata itu akta di bawah tangan. Berarti kuasa yang ada dalam salah satu pasal atau dalam salah satu klausula akta perjanjian kredit ini juga kuasa yang bukan dibuat berdasarkan akta autentik. Dia kan include ke dalam akta perjanjian ke dalam perjanjian kredit yang merupakan akta di bawah tangan tadi kan. Nah, padahal akta pemberian hak tanggungan itu akta autentik. Dan itu pakai irah-irah juga. Ada tulisan atau kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti implikasinya
mempunyai kekuatan eksekutorial akta pemberian hak tanggungan ini kalau sudah terbit sertifikat hak tanggungannya. Kalau sudah terbit baru dia yang akta pemberian hak tanggungan yang pakai ira-ira ini mempunyai kekuatan eksekutorial. Begitu. Nah, ada persoalan kedua. Tadi persoalan pertama pada umumnya nggak di hadapan notaris membuatnya. Tapi pemberian kuasa nanti pihak bank sendiri yang menghadap ke notaris. Dan saya terus terang mengkritik itu. Harusnya nggak boleh lah. Kenapa sih nggak dihadapkan aja ke notaris? Toh banyak notaris yang bekerja sama atau bermitra dengan bank. Kan akta pemberian hak tanggungan ini sangat normatif. Nomenklaturnya memang harus kayak gitu. Judulnya kan harus akta pemberian hak tanggungan. Pakai ira-ira. Undang-undangnya ditentukan memang harus di hadapan notaris. Tapi dibuat oleh bank sendiri tanpa keikutsertaan si Andi tadi. Hanya berdasarkan kuasa yang diberikan dengan akta di bawah tangan. Kan dipertanyakan keabsahannya. Nah, kedua, seringkali sebenarnya kembali ke pertanyaan Bung Bara tadi, kenapa orang nggak tahu menau? Perasaan dia nggak nyangka gitu kan? Nggak tahu menau itu kan nggak nyangka, tiba-tiba udah dilelang aja gitu. Ya. Karena dia nggak pernah mendapatkan kopi perjanjian kredit dan akta pemberian hak tanggungan tadi. Saya sering menemui kasus diajukan ke saya dalam praktek saya sebagai seorang advokat. Misalnya kita mau menguji keabsahan akta pemberian perjanjian kredit tadi, menguji keabsahan perjanjian kredit tadi, pun nggak tahu kita identitasnya, perjanjian kredit nomor berapa, tanggal berapa, akta pemberian hak tanggungannya pun sampai kita nggak tahu, akta pemberian hak tanggungan yang dibuat di hadapan notaris Sianu nomor sekian, tanggal sekian, nggak tahu kita identitasnya. Nah itu yang membuat muncullah seperti pada Bung Bara tadi kalimat dia nggak nyangka tiba-tiba sudah dilelang aja. Sudah jadi bahkan tiba-tiba udah ganti nama aja kepemilikannya. Iya. Nah Bang, kalaulah kemudian ada penonton CKR atau masyarakat. Sambil minum ya? Iya silakan Bang. Mendapat masalah seperti itu Bang, mendapat kondisi rumahnya sudah dilelang. Ada nggak upaya hukum yang bisa dia lakukan? Menurut saya sebaiknya sebelum itu terjadi. Ini yang penting diketahui oleh utamanya kedan-kedan CKR, semua penonton kita masyarakat. Apalagi yang membeli secara kredit sebuah rumah ya, KPR tadi. Nah, kita harus tahu dulu proses apa yang terjadi sampai pelaksanaan lelang, baru kita tahu gimana cara mengantisipasinya. Pertama begini, kita boleh mempertanyakan akta perjanjian kredit tadi. Kita kan nggak tahu hak dan kewajiban kita. Siapa orang bisa mengingat? Bisa puluhan halaman loh itu. Iya. Kalau 7 halaman itu udah singkat kali. Kita menghafal 1 halaman aja sulit. Nggak ada dikasih. Kopinya aja pun nggak usah. Harusnya kan perjanjian itu dibuat dalam rangkap 2 yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak memegang 1 rangkap. Itu yang ideal perjanjian. Jangankan memegang 1 rangkap yang asli. Bahkan fotokopinya aja pun kita fotonya nggak ada. Fotonya nggak ada. Jadi ya foto lah. Nah, kedua akta pemberian hak tanggungannya juga mana ada itu sama kita salinannya. Jangankan salinannya, bahkan fotokopinya pun nggak ada. Nah, tapi pertanyaannya kenapa dalam keadaan kayak gitu kita tanda tangan aja? Pasti jawabannya karena kita butuh. Iya, seperti yang kemarin. Nah, iya kan? Karena kita butuh. Kan seringkali di masyarakat ini, ketika kita butuh disodorkan apa aja pun kita tekeni aja, kita tanda tangani aja kan gitu. Nah ini yang menjadi persoalan. Sebenarnya kalau kita butuh dan karena kita butuh merasa tak perlu lagi membicarakan perjanjian itu, nggak usah pun membicarakan, setidaknya memahami isi perjanjian itu, kita tanda tangani aja. Sebenarnya di situ ada indikasi, saya ulangi ada indikasi terjadi misbruik van omstandigheden. Apa itu Bang? Misbruik van omstandigheden itu sebuah keadaan tidak berimbang karena penyalahgunaan kewenangan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam membuat sebuah perjanjian. Nah ini sebenarnya dalam doktrin hukum keperdataan di Indonesia kan harus berangkat dari syarat sahnya perjanjian. Yang pertama cakap hukum, yang kedua kesepakatan atau konsensualisme, yang ketiga suatu objek tertentu, yang keempat suatu sebab yang halal. Nah, syarat kedua, yaitu kesepakatan atau konsensualisme disebut juga partik otonom. Itu mensyaratkan tidak boleh ada keadaan MVO tadi, misbruik van omstandigheden. Nah, keadaannya harus berimbang. Keadaannya harus berimbang.
penyalahgunaan keadaan ini diatur dalam pasal 1321, 1322, 1323, 1324 KUH Perdata atau Burgerlir White Book BW. Nah, bahkan banyak sekali jurisprudensi sebenarnya yang membatalkan perjanjian yang dianggap telah terpenuhi adanya MVO atau keadaan tidak berimbang atau penyalahgunaan keadaan oleh satu pihak kepada pihak lain. Banyak kali putusan Mahkamah Agung yang menjadi jurisprudensi. Saya bisa baca beberapa ini. Putusan Hokrat tanggal 11 Januari 1957 sudah ada. Kemudian putusan Mahkamah Agung nomor 343 tanggal 16 Januari 1982. Putusan Mahkamah Agung nomor 3641. Tentang tidak berimbangan tadi itu. Iya, ini semua putusan Mahkamah Agung yang menjadi jurisprudensi membatalkan perjanjian yang terjadi penyalahgunaan keadaan atau MVO tadi. Banyak sekali, 16 Desember 2019, tahun 2000, tahun 2020. Sering kali itu terjadi. Nah, kalau itu terjadi, Bang, apa konsekuensi hukumnya ketika misalnya ini ya, ada perjanjian antara debitur kreditur tadi tentang keadaan dan dinyatakan tidak berimbang. Konsekuensinya apa nanti, Bang? Iya, seperti putusan Mahkamah Agung yang menjadi jurisprudensi dibatalkan. Dibatalkan perjanjian-perjanjian yang seperti itu. Banyak sekali jurisprudensinya seperti yang saya bilang tadi. Bahkan ada namanya doktrin Van Dune dalam doktrin hukum keperdataan. Bahkan ketidakberimbangan secara ekonomi aja yang membuat satu pihak jadi superior dan memiliki keunggulan terhadap pihak lain, itu bisa MVO. Apalagi MVO. Satu pihak terlalu dipercaya dan dia menyalahgunakan kepercayaan itu. Sakit percayaan dia, udahlah apapun yang kau tulis di situ kuteken lah. Itu kepercayaan seperti itu adalah kepercayaan yang istimewa. Kepercayaan istimewa oleh satu pihak kepada pihak lain sehingga dia tanda tangan aja sakit percayanya. Ternyata dibuatnya di situ klausula-klausula yang sangat merugikan pihak yang mempercayai tadi. Itu pun sudah MVO, kata doktrin Van Dune. Seperti itu. Nah, coba kita lihat nih. Kalau ada persoalan dalam perjanjian kreditnya, padahal akta pemberian hak tanggungan yang dibuat secara autentik tadi di hadapan notaris kan dasarnya perjanjian kredit itu. Berarti ada juga persoalan di situ. Termasuk kenapalah bisa salah satu klausula perjanjian kredit itu pemberian kuasa untuk menghadap sendiri. Iya kan? Kok kita tanda tangani aja gitu. Jangan-jangan ada indikasi MVO di situ. Padahal kata undang-undang nomor 4 tahun 96 ya, undang-undang tentang hak tanggungan, kan harus akta autentik. Arti akta autentik adalah kedua belah pihak ini, yaitu si Andi tadi yang membeli rumah secara kredit KPR dengan bank yang membiayai, itu harus berada di hadapan notaris. Makanya akta notaris itu kan berada di hadapan saya. Tuan Anu dan Tuan Anu, si Anu dan si Anu, kan begitu. Berada di hadapan saya pada hari ini, tanggal sekian, pukul sekian sampai pukul. Ini kan enggak. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang perlu sebenarnya kita kritisi. Ketidakmengertian, tidak paham sama sekali terhadap perjanjian kredit, apalagi akta pemberian hak tanggungan, membuat orang merasa tiba-tiba udah dilelang aja barangku ini, kan gitu. Bang, kalau kemarin yang kita diskusi di jaminan fidusia, Bang, itu kan dia tidak bisa menarik langsung, harus pengajuan ke pengadilan untuk penetapan. Nah, apakah di sini ada poin seperti itu juga, Bang, dalam KPR ini? Nah, ini istimewanya ada sedikit, ya. Eksekusi terhadap barang tidak bergerak, tanah dan bangunan. Kan yang jadi jaminan itu adalah tanah dan bangunan yang dibeli Candi tadi kan. Yang dibeli secara KPR kan itu langsung jaminannya kan. Nah, eksekusinya adalah lelang eksekusi. Lelang eksekusi. Iya, bukan kita eksekusi. Nah, dalam hal hak tanggungan tidak diperlukan namanya fiat eksekusi. Maksudnya fiat eksekusi nggak perlu lagi penetapan pengadilan tentang eksekusinya. Karena sifatnya bukan mengambil. Tapi lelang yang berhak melakukan lelang adalah KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Itu di bawah Kementerian Keuangan. Itu kalau KPKNL di setiap kota disebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Tinggal prosesnya begini, bank bermohon kepada KPKNL untuk melakukan lelang eksekusi. Tetapi ini yang penting, sebelum dia bermohon kepada KPKNL, dia nanti mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan setempat. Namanya permohonan SKPT. Apa itu SKPT? Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Jangan kita bayangkan kalau karena nomenklaturnya adalah surat keterangan pendaftaran tanah adalah berisi keterangan tentang apakah telah didaftarkan kepemilikannya,
telah didaftarkan permohonan sertifikat hamilnya, bukan itu. Apapun yang terjadi dalam tanah itu, ya, apakah ada pengalihan hak, apakah ada balik nama, apakah ada sengketa atau menjadi objek perkara dalam perkara perdata di pengadilan, ataupun menjadi objek perkara atau objek sita dalam perkara pidana, semua itu ada tercatat dalam SKPT. Nah, jadi kalau mau mengajukan lelang eksekusi kepada KPKNL, terlebih dahulu KPKNL meminta SKPT kepada kantor pertanahan yang menerbitkan sertifikat hak tanggungan tadi. Yang menerbitkan sertifikat hak tanggungan tadi. Tapi dalam prakteknya, ini kita bicara detail dan teknis sekali. Dalam prakteknya, kan bank mengajukan permohonan ke KPKNL. Yang mengajukan permohonan untuk penerbitan SKPT supaya KPKNL tahu ada nggak di situ tercatat sedang dalam objek perkara atau sedang dalam penyitaan oleh penegak hukum, misalnya oleh penyidik Polri, misalnya terkait perkara korupsi dan segala macam kan. Untuk mengetahui hal itu, KPKNL harus sebelum melakukan lelang harus bermohon SKPT ke kantor pertanahan. Tetapi dalam praktiknya KPKNL memberi kuasa lagi kepada bank. Ya, nanti bank yang bermohonkan itu. Gitu dia. Nah, setelah di situ tidak ada ternyata hal-hal yang menyebabkan bisa ditunda atau bisa dibatalkan pelaksanaan lelang, maka dilaksanakan lelang itu oleh KPKNL. Nah, kan karena akta pemberian hak tanggungan itu mempunyai kekuatan eksekutorial, maka tidak perlu lagi digugat si nasabah tadi, si Andi dalam contoh tadi, bahwa dia telah melakukan perbuatan wan prestasi. Ya kan? Cukup dengan 2 kali surat peringatan misalnya kalau dia nggak bayar angsurannya kan gitu. Nah, saya akan ucapkan rahasia di sini yang bentar lagi menjadi tidak rahasia karena saya udah kasih tahu kan. Gini dia. Hati-hati. Nah, hati-hati bagi nasabah kalau sudah peringatan kedua. Di sini dia, hati-hati kalau sudah peringatan kedua. Karena biasanya jaraknya nggak jauh. Peringatan pertama kedua bisa agak jauh. Kedua dengan ketiga nanti nggak pala jauh itu. Bisa aja cuma jarak seminggu. Menurut saya kalau dia meragukan klausula perjanjian kredit tadi, jangan lewat dari peringatan kedua, ajukan gugatan. Jangan lewat dari peringatan kedua, begitu diterima peringatan kedua dari bank, ajukan gugatan. Kan tadi dalam asumsi dia meragukan kebenaran isi perjanjian kredit tadi kan. Kenapa? Ini rahasianya yang bentar lagi tidak rahasia yang tadi saya ucapkan. Karena setelah peringatan ketiga dia langsung bermohon ke KPKNL. Nah, jadi karena cepat itu padahal kita harus nyusun gugatan lagi segala macam kan. Jadi KPKNL langsung aja memberi kuasa kepada bank untuk bank memohon SKPT kepada kantor pertanahan. Nanti kalau dalam SKPT itu di situ tidak ada dicatat ya, setelah salah sedang menjadi objek perkara dalam perkara perdata nomor sekian di Pengadilan Negeri Medan misalnya. Kan dengan nyaman sekali KPKNL menggugatnya. Jadi sebelum itu terjadi keluar SKPT itu, buatlah ada perkara. Kalau kita mengindikasikan ada Bisbrik van Omstadik Eden dalam pembuatan perjanjian kredit dulu. Rahasia kedua, yang bentar lagi juga nggak menjadi rahasia lagi. Gini, bayangkan Bung Bara punya uang untuk membeli lelang. Katakan KPKNL tetap aja melelang walaupun ada gugatan perdata. Karena dianggapnya gugatan ini tidak memenuhi syarat-syarat untuk pembatalan lelang dengan pertimbangannya kan bisa aja. Tapi misalnya mau membeli Bung Bara, tentu Bung Bara punya uang karena membeli barang lelang itu yang barang tidak bergerak menjadi hak tanggungan kalau dilelang, pembelinya kan harus lunas, mana boleh beli kredit. Ya kan? Berarti Bung Bara punya uang. Logikanya masa Bung Bara membeli yang sedang dalam sengketa? Ya, bukan ya. Iya kan? Pasti orang lebih memilih membeli yang tidak ada sengketa dong. Udah membeli lelang yang sedang dalam sengketa pula kan gitu. Persoalannya kan menghadapi sengketa itu bisa menjadi keluar biaya banyak dan belum tentu bisa langsung Bung Bara kuasai tanah dan rumahnya. Jadi biasanya kalaupun dipaksakan ada lelang, dalam tanda kutip dipaksakan ada lelang oleh KPKNL walaupun sedang menjadi objek perkara perdata di pengadilan negeri misalnya, biasanya TAP nanti hasilnya. TAP apa? Tidak ada peminat. Setidaknya begitu kalau kita meragukan tentang perjanjian kredit yang kita buat sama bank dulu karena kita nggak tahu ada isinya. Jadi jangan lewat dari surat peringatan kedua gitu kira-kira. Harus kita lakukan langkah itu tadi sebelum datang peringatan ketiga itu Bang. Iya, supaya sempat kan nyusun gugatannya lagi, ditambah lagi kan begini. Yang paling menyakitkan seperti istilah Bung Bara, dia merasa tiba-tiba udah dilelang aja.
Nanti pemenang lelang ini memohon namanya eksekusi pengosongan atau ontruiming ke pengadilan. Di situ yang pengadilan bisa menggunakan, jurusita pengadilan bisa menggunakan kekuatan alat keamanan negara dan itu diperbolehkan secara hukum untuk mengosongkan paksa. Kan di situ yang sakitnya. Jadi dan karena yang kita harapkan kalau berutang ya bayar. Tetapi setidaknya kalau ada keraguan kita tentang kebenaran isi perjanjian kredit dulu, kita duga ini ada MVO dulu ini, ya kan? Kita ajukan gugatan, kalau bisa karena gugatan itu tertunda lelang eksekusi oleh KPKNL, kan kita bisa punya waktu untuk membayar. Sebenarnya Bank Indonesia di berbagai surat edaran bahkan peraturan memperbolehkan yang namanya reschedule Oh ya. dan restruktur. Restruktur. Iya. Cuma kan kadang-kadang terlalu berat juga syaratnya. Nah, yang paling gak enak adalah orang udah hampir lunas. 20 tahun misalnya udah dibayarnya 17 tahun. Nah itu kemana bang duitnya bang? Misalnya gini bang, udah seperti yang aku contohkan ke bang, 20 tahun masa kreditnya, sudah 17 tahun dia melakukan kredit, 3 tahun lagi dia belum. Nah padahal kalau dijual karena dilelang tanah ini misalnya dan bangunan ini dapatlah duitnya 300 juta. Padahal sisa kreditnya kalau diakumulatifkan tinggal 70 juta. Itu gimana pak? Iya seperti biasa. Tiba-tiba denda sekian, bunga sekian, biaya lelang sekian, ya kan? Dan lain-lain. Terakhir sisa 9 juta. Sisanya tetap Datang dikembalikan. Tapi kan kita coba bantu lah. Orang nggak bayar. Logika ya. Kalau 3 tahun lagi nggak ada orang yang ikhlas, pasti dia akan berusaha membayar itu. Tapi kadang-kadang orang perlu waktu kan. Kita nggak tahu apa yang terjadi, yang sedang menimpa dirinya, yang selama ini lancar, tiba-tiba kok 2 tahun terakhir nggak lancar. Kan kita nggak tahu apa yang menimpa dirinya. Jadi sebaiknya cara-cara itu juga bisa ditempuh. Bukan untuk menghindari pembayaran atau hanya harus kita bayar juga. Karena kalau nggak kita bayar itu nanti ya tetap sertifikatnya nggak ada sama kita. Tetap ada di tangan bank sebagai pemegang, penerima hak tanggungan. Tetapi kalau ada waktu siapa tahu mudah-mudahan rezekinya menjadi membaik dan dia bisa jadi bayar itu nanti, membayar lagi melunasi ke bank kan itu. Nah saran saya, jangan sampai udah dilelang. Makanya perhatikan, jangan abaikan peringatan pertama dan kedua. Banyak juga di masyarakat, dia kira begini. Kalau nggak kubayar kenapa rupanya? Nanti di pengadilan paling-paling dihukum hakim aku untuk membayar sesuai dengan kemampuanku. Berapa sebulan? Nggak gitu, nggak perlu lagi putusan pengadilan. Karena mempunyai kekuatan eksekutorial tadi, akta pemberian hak tanggungannya. Kira-kira begitu. Makanya jangan pernah mengabaikan surat peringatan. Kalau surat peringatan itu dirasa berlebihan, tinggal sebentar lagi tapi mau dilelang. Kan pasti dalam surat peringatan itu nanti kami akan melakukan lelang eksekusi. Kita mau mempersoalkan atau menggugat perjanjian kredit dulu. Jangan diabaikan surat peringatannya. Segera ajukan gugatan. Saran saya gugatannya ya Misburik Van Omstadikheden tentang itu untuk memohon pembatalannya gitu. Nah katakan nggak menang, saya katakan nggak menang, tapi kan setidaknya bisa menunda lelang gitu. Kira-kira begitu. Gitulah. Bara. Penonton dan kedan-kedan CKR semua, bagaimana kita mengatasi masalah tanah atau rumah yang akan dilelang atau telah dilelang oleh bank. Namun seperti yang kita sampaikan sebelumnya kedan-kedan CKR, yang namanya utang ya harus kita bayar, yang namanya kredit ya harus kita penuhi. Yang kita sampaikan tadi, yang Bang Jones sampaikan tadi, itu hanya tips bagaimana kita bisa selamat dari one prestasi yang mungkin karena ketidaksengajaan kita atau mungkin karena waktu-waktu kita yang sedang tidak mampu. Begitu Bang kan? Ya ada keadaan yang menimpa kita, udah mau lunaskan gitu. Setidaknya menunda lah. Setidaknya menunda, bukan untuk berbuat jahat atau bukan untuk mengakal-akali pihak bank, bukan. Ini hanya untuk kita semua, para kedan-kedan CKR. Nah Bang, kita sebelum kita tutup Bang, ada nggak terakhir saran-saran kepada kedan-kedan yang sedang punya masalah tentang KPR ini Bang? Pertama saran saya justru ke bank. Sarannya ke bank? Ke bank. Supaya keadaan ini nggak terjadi. Orang akan berusaha menunda lelang. Bank itu lebih fair lah untuk membuat perjanjian kredit. Lebih fairnya bagaimana? Ya kedudukan berimbang tadi. Berilah kesempatan kepada para pihak untuk setidaknya memahami lah. Jangan datang tiba-tiba ujung-ujung disuruh tanda tangan. Setiap halaman di tanda tangan dia ambil pula cap jempolnya misalnya kan. Nah,
upayakan tetap kita penuhilah asas konsensualisme sebagai salah satu syarat mutlak sahnya perjanjian. Kedua, kepada nasabah, betul-betul bacalah lembar per lembar. Dan jangan lupa minta salinannya, setidaknya kopinya, setidaknya foto. Kalaupun nanti, karena perlu kali rumah, tetapi kita dalam keadaan terpaksa untuk menandatangani itu. Bagaimana kita mengajukan gugatan terhadap perjanjian yang kita indikasikan sebagai misburi van omstandigheden tadi, kalau kita nggak tahu identitas perjanjiannya, minimal tanggalnya, ya kan, ya, judulnya. Jadi tetaplah upayakan tetap ada. Jangan bahasa bedanya, jangan sepele, jangan agak enteng terhadap dokumen-dokumen itu, gitu. Nah, kalau memang kita rasa ada hal-hal yang tidak adil dalam perjanjian itu, tidak berimbang kedudukan para pihak dalam perjanjian itu, memang tipsnya menguji benar atau enggak, adil atau enggak, berimbang atau enggak. Atau gini ya, menguji terpenuhi atau enggak asas konsensualisme sebagai syarat mutlak terjadinya sahnya perjanjian. Mengujinya kita gugat ke pengadilan. Itu kalau memang ada indikasi seperti itu. Begitu kira-kira, Bung Bara. Terima kasih Bang. Untuk para kedan-kedan CKR, ini tadi diskusi kita tentang kredit kepemilikan rumah. Kita akan terus melakukan diskusi-diskusi tentang hukum, tentang aspek-aspek hukum yang kawan-kawan CKR, kedan-kedan CKR alami. Untuk itu kedan-kedan CKR kita minta keringanan tangan kedan-kedan CKR untuk men-subscribe channel kita, Ya. like dan men-share, serta mengkomen di bawah. Komenlah apa yang ingin kita bahas pada sesi selanjutnya nanti, pada pertemuan selanjutnya dengan Bang Jones, agar kita ke depan sama-sama cakap hukum. Terima kasih kedan-kedan CKR. Jangan lupa yang sebagai like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih Bang. Terima kasih Bung Bara. Sehat selalu. Lagi Bang ya, Iya. selalu.